Sebelum lanjut untuk nonton videonya, buat kalian yang sedang mencari jersey Inter Milan terbaik dan merchandise tentang Inter Milan, yuk klik produk dan buruan check out sekarang. Besiktas belum nyerah pertahankan Aslani, siapkan tawaran baru ke Inter Milan. Besiktas dikabarkan siap membuka kembali negosiasi dengan Inter Milan untuk mencoba mempertahankan Christian Aslani. Aslani sendiri menghabiskan paruh kedua musim lalu sebagai pemain pinjaman bersama Besiktas sejak Januari. Penampilannya dinilai cukup positif hingga membuat Besiktas ingin mempertahankannya secara permanen. Namun, jalan menuju kesepakatan masih belum sepenuhnya mulus. Kendala terbesar dalam negosiasi adalah nilai transfer yang diminta Inter Milan. Menurut laporan L'Interista, manajemen Nerazzurri disebut tetap mematok harga sekitar 11 juta euro untuk melepas gelandang Albania tersebut. Bagi Besiktas, nominal itu masih dianggap terlalu tinggi, sehingga mereka belum berani menyelesaikan transfer secara permanen. Karena itu, jika pembicaraan kembali dilanjutkan, klub asal Istanbul tersebut akan mencoba meminta potongan harga agar transfer bisa segera terrealisasi. Chalobah jadi prioritas Inter, Solet mulai tergeser. Setelah kehilangan beberapa pemain senior di lini pertahanan, manajemen Inter Milan kini menjadikan bek Chelsea, Trevoh Chalobah sebagai target utama untuk memperkuat sektor belakang. Menurut laporan Corriere dello Sport, Chalobah bahkan telah menggeser Oumar Solet dalam daftar prioritas Inter Milan. Namun, upaya memboyong pemain asal Inggris itu dipastikan tidak akan mudah karena Chelsea memasang harga yang cukup tinggi, sementara Como juga ikut meramaikan persaingan. Musim ini akan menjadi awal era baru bagi lini pertahanan Inter Milan. Klub asal kota Milan itu dipastikan harus merombak sektor belakang setelah berakhirnya kerjasama dengan beberapa pemain berpengalaman. Francesco Acerbi, Stefan de Vrij, dan Matteo Darmian diperkirakan meninggalkan Giuseppe Meazza ketika kontrak mereka berakhir. Menurut Corriere dello Sport, nama Trevoh Chalobah kini menjadi kandidat terdepan untuk memperkuat pertahanan Inter. Bek berusia 26 tahun itu dinilai memiliki karakteristik yang cocok dengan sistem permainan Cifu. Selain mampu bermain sebagai bek tengah, Chalobah juga bisa ditempatkan sebagai bek kanan dalam formasi 3 maupun 4 bek. Laporan tersebut menyebut bahwa Chalobah kini telah melampaui Oumar Solet dalam daftar incaran Inter. De Piri segera tinggalkan Inter, Ascoli jadi tujuan. Inter Milan diambang perpisahan dengan salah satu talenta muda terbaik dari akademinya, Giacomo De Piri. Winger kelahiran 2006 tersebut dikabarkan semakin dekat menuju pintu keluar, dengan Ascoli yang kini berada di posisi terdepan untuk mengamankan jasanya. Seperti yang dilaporkan L'Interista, klub Serie B tersebut sedang melakukan pendekatan serius dan disebut siap melakukan langkah akhir untuk menuntaskan transfer sang pemain. Giacomo De Piri merupakan salah satu prospek menjanjikan dari Akademi Inter. Bakatnya sudah sempat mencuri perhatian ketika masih berada dalam radar tim utama. Bahkan, di era kepelatihan Simone Inzaghi, De Piri sempat mendapatkan kesempatan debut di Liga Champions, sebuah pencapaian besar bagi pemain muda seusianya. Namun setelah itu, perjalanan karirnya tidak berjalan mulus seperti yang diharapkan. Ascoli kini menjadi klub paling serius dalam perburuan De Piri. Klub yang baru saja promosi ke Serie B itu ingin membangun skuad yang kompetitif dengan mengandalkan pemain muda berbakat. Ascoli melihat De Piri sebagai investasi jangka panjang yang bisa berkembang pesat, di bawah asuhan pelatih Tome. Musmara, Inter ragu dengan kondisi fisik Solet, negosiasi dengan Udinese mendingin. Rencana Inter Milan untuk merekrut bek Oumar Solet kini mengalami hambatan. Sang pemain yang sebelumnya disebut sebagai prioritas utama untuk memperkuat lini pertahanan, kini justru berada dalam situasi tidak menentu. Negosiasi dengan Udinese dilaporkan mulai memasuki fase dingin atau standby, karena pihak Inter belum mengambil langkah konkret untuk menutup kesepakatan. Menurut laporan jurnalis Alvio Musmara melalui kanal YouTube-nya, Inter Milan saat ini masih melakukan evaluasi internal terhadap calon pemain bertahan mereka, termasuk Solet.
Salah satu faktor utama yang membuat transfer ini tertunda adalah keraguan terhadap kondisi fisik sang pemain. Soal Soled, suasananya agak mulai dingin karena seperti yang sudah saya katakan beberapa minggu terakhir, Inter sedang melakukan pertimbangan karena mereka memiliki keraguan terhadap kondisi fisik pemain tersebut, ujar Musmara. Artinya, meskipun kualitas Soled tidak diragukan, aspek kebugaran menjadi pertimbangan penting bagi manajemen Nerazzurri. Inter Milan disebut tidak ingin mengambil keputusan tergesa-gesa dalam bursa transfer kali ini. Manajemen klub menegaskan bahwa mereka masih memiliki beberapa alternatif lain di posisi bek tengah. Karena itu, Soled bukan satu-satunya target yang sedang dipertimbangkan. Sikap ini membuat proses negosiasi dengan Udinese berjalan lambat, tanpa kepastian. Oumar Soled meredup, Inter Milan bidik Joel Ordonez. Negosiasi transfer Oumar Soled mulai meredup, membuat Inter Milan mengalihkan fokus ke Trevoh Chalobah dan pemain muda Ekuador, Joel Ordonez. Inter Milan masih sibuk mencari tambahan di lini pertahanan menyusul kepergian dua bek senior, Francesco Acerbi dan Stefan de Vrij. Pelatih Christian Cifu membutuhkan setidaknya satu bek baru untuk mengisi kekosongan di skuad Nerazzurri musim depan. Selain Chalobah, Inter juga dikabarkan masih memantau Joel Ordonez, bek asal Ekuador kelahiran 2004 yang kini bermain untuk klub Brugge. Pemain muda tersebut pernah menjadi rekan satu tim Aleksandar Stankovic. Nama pemain muda tersebut sudah lama masuk dalam radar Nerazzurri, namun seperti Chalobah, Ordonez tidak akan tersedia segera karena saat ini sedang memperkuat timnas Ekuador di Piala Dunia 2026 dan berhasil lolos ke babak 16 besar. Hal ini tentu menjadi pertimbangan tersendiri bagi Inter yang mungkin butuh pemain baru lebih cepat, mengingat mereka akan segera berangkat ke Jerman untuk menjalani sesi pramusim, sebelum akhirnya menjalani tur di Asia dan Australia. Moreto klarifikasi rumor Pisili ke Inter, Curtis Jones tetap prioritas. Rumor yang mengaitkan Nicolo Pisili dengan Inter Milan, sempat menghangat pada bursa transfer musim panas ini. Gelandang muda milik AS Roma itu disebut-sebut menjadi alternatif bagi Nerazzurri, jika gagal mendatangkan Curtis Jones dari Liverpool. Namun, kabar tersebut langsung mendapat bantahan dari jurnalis transfer ternama Matteo Moretto. Berdasarkan informasi yang ia peroleh dari sejumlah sumber terpercaya, hingga saat ini Inter dan AS Roma belum pernah membahas transfer Pisili. Nama Nicolo Pisili mencuat sebagai salah satu kandidat lini tengah Inter Milan setelah beredar laporan yang menyebut Nerazzurri sedang menyiapkan opsi alternatif apabila negosiasi untuk Curtis Jones tidak membuahkan hasil. Pisili dinilai sebagai salah satu gelandang muda paling menjanjikan di Italia. Penampilannya bersama Roma membuatnya beberapa kali dikaitkan dengan klub-klub besar Serie A. Meski demikian, rumor kepindahannya ke Giuseppe Meazza tampaknya masih jauh dari kenyataan. Melalui kanal YouTube Fabrizio Romano, Matteo Moretto menjelaskan bahwa ia telah melakukan verifikasi terkait rumor tersebut. Thuram alami masalah otot, diragukan tampil bela Prancis versus Swedia. Penyerang Inter Milan, Marcus Thuram, dilaporkan mengalami masalah fisik yang membuatnya harus menepi dari sesi latihan timnas Prancis menjelang laga penting babak 16 besar Piala Dunia 2026 melawan Swedia. Menurut laporan media Prancis L'Equipe, Thuram tidak mengikuti latihan normal bersama rekan-rekannya dan hanya menjalani sesi ringan di sepeda statis akibat keluhan pada bagian betisnya. Situasi ini membuat peluangnya untuk tampil pada laga berikutnya menjadi tanda tanya besar. Thuram disebut mengalami masalah pada otot betis yang menghambat proses persiapannya bersama skuad Les Bleus. Sebelumnya, ia juga sudah absen dalam sesi latihan bersama kelompok cadangan, yang semakin memperkuat indikasi bahwa kondisinya belum sepenuhnya fit. Meski belum sepenuhnya dicoret dari daftar pemain, Marcus Thuram diperkirakan tidak akan diturunkan saat Prancis menghadapi Swedia di New York. L'Equipe melaporkan bahwa namanya masih berpeluang masuk dalam daftar skuad pertandingan, seperti yang pernah terjadi saat laga melawan Norwegia. Namun,
kemungkinan besar Thuram hanya akan menjadi opsi cadangan atau bahkan tidak dimainkan sama sekali jika kondisinya belum membaik. Tekad Mkhitaryan, tutup karir dengan performa terbaik di Inter Milan. Gelandang Inter Milan, Henrikh Mkhitaryan memberi pernyataannya yang penuh emosi dan motivasi. Dalam sebuah wawancara bersama kanal YouTube Pjunik, klub tempat ia memulai karir profesionalnya, pemain asal Armenia itu membuka kisah perjalanan panjangnya dari akademi hingga panggung elit Eropa. Saat ini Mkhitaryan tengah menikmati masa liburan di Armenia sekaligus bernostalgia dengan klub yang membesarkan namanya. Mkhitaryan mengungkapkan rasa bangganya bisa kembali ke Pjunik, klub pertama yang memberinya fondasi dalam dunia sepak bola. Ia mengenang momen ketika pertama kali datang bersama ibunya untuk mendaftar ke akademi. Saya telah menempuh perjalanan panjang dari sini hingga ke Inter, ini adalah kebanggaan besar. Pjunik adalah klub pertama saya, tempat yang memberi saya segalanya, ujarnya. Mkhitaryan menolak gagasan mengakhiri karir dengan performa yang menurun. Ia ingin tetap tampil kompetitif hingga akhir. Saya ingin menutup karir dengan indah dan berharap bisa bermain 1 tahun lagi. Setelah itu semuanya akan menjadi lebih jelas, tegasnya. Pernyataan ini menunjukkan bahwa meskipun usianya tidak lagi muda, standar profesionalnya tetap tinggi. Alvio Musmara, beri waktu untuk BP Marotta dan Piero Ausilio bekerja. Jurnalis Italia, Alvio Musmara pasang badan untuk BP Marotta dan Piero Ausilio. Dia meminta supporter Inter Milan lebih bersabar di bursa transfer saat ini. Alvio Musmara kembali memberikan analisisnya soal bursa transfer Inter Milan lewat kanal YouTube pribadinya, kali ini menyoroti tekanan publik terhadap manajemen klub pasca gagalnya transfer Marco Palestra. Dengan sisa waktu 2 bulan bursa transfer, ia berharap manajemen segera mendapatkan profil pemain yang sesuai standar klub, meski mengakui klub lain juga terus berinvestasi besar di pasar transfer. Dengan 2 bulan bursa transfer dan gagalnya Palestra, saya berharap, percaya, dan menuntut agar mereka mengarah ke profil pemain ala Inter. Klub lain selalu berinvestasi dan Inter membawa tabungan yang menjadi harta, ujar Musmara. 2 orang seperti Marotta dan Ausilio harus menemukan alternatif yang valid dengan waktu yang mereka butuhkan tanpa terburu-buru, yang penting memuaskan Cifu. Jika ingin menjaga kompetitivitas dibutuhkan pemain yang siap. Bersaing dengan Napoli dan Fiorentina, Inter bidik Brock Norton-Cuvi. Inter Milan ikut mengintai bek sayap muda asal Inggris, Brock Norton-Cuvi. Nerazzurri harus bersaing ketat dengan Napoli dan Fiorentina makin memanas. Bursa transfer bek sayap kanan kembali memanas musim ini, dan Inter Milan disebut ikut masuk dalam radar perburuan. Nama Brock Norton-Cuvi, bek muda milik Genoa, jadi salah satu incaran Nerazzurri. Ketertarikan Inter terhadap Norton-Cuvi muncul seiring kebutuhan mencari pengganti Denzel Dumfries di sektor kanan pertahanan, menyusul rencana kepergian pemain asal Belanda itu ke Real Madrid. Hanya saja, Inter bukan satu-satunya klub yang memburu ex-pemain akademi Arsenal tersebut. Napoli dan Fiorentina juga sama-sama memantau perkembangan pemain muda timnas Inggris itu. Persaingan justru lebih dulu memanas antara Napoli dan Genoa. Mengutip La Repubblica edisi Genoa via Il Napolista, Napoli baru saja mengajukan tawaran sekitar 15 juta euro untuk transfer permanen Norton-Cuvi. Modena resmi lepas Yanis Massolin, kini sepenuhnya jadi milik Inter Milan. Modena resmi melepas Yanis Massolin setelah masa pinjamannya di San Siro selesai. Kini giliran Inter Milan yang akan menentukan bagaimana kelanjutan karirnya. Modena resmi mengumumkan berakhirnya masa pinjaman sejumlah pemain melalui pernyataan di situs resmi klub, termasuk gelandang muda Yanis Massolin yang musim ini berstatus milik Inter Milan. Selain Massolin, klub asal kota Emilia-Romagna itu juga mengonfirmasi berakhirnya perjalanan 6 pemain lain di tim, yakni Fabrizio Bagheria, Christian Chaus, Matteo Cotali, Grégoire Devrel,
Ettore Gliozzi, dan Lucas Trizzolo. Ucapan terima kasih khusus juga untuk Giannis, yang bergabung musim lalu dan dijual ke Inter pada bursa transfer musim dingin, yang menyelesaikan musimnya di Modena dengan status pinjaman, tulis pernyataan resmi klub. Inter sendiri merampungkan transfer Masolin dengan nilai 3,5 juta euro, yang bisa membengkak hingga maksimal 6 juta euro lewat klausul bonus tambahan, sembari menyisakan persentase keuntungan penjualan kembali untuk Modena di masa depan. Nasib Masolin selanjutnya akan ditentukan langsung oleh pelatih Christian Cifu di masa pemusatan latihan mendatang, dengan dua opsi yang terbuka antara dipertahankan di skuad utama atau kembali dipinjamkan ke klub lain musim depan. Carnevali buka suara soal rumor pertukaran Frattesi dengan Cambiaso. Salah satu rumor yang cukup menyita perhatian adalah kemungkinan pertukaran antara Juventus dan Inter Milan yang melibatkan David Frattesi dengan Andrea Cambiaso, sebuah skenario yang dinilai bisa menguntungkan kedua klub. Rumor tersebut langsung mendapat tanggapan dari CEO Juventus, Giovanni Carnevali, yang menegaskan bahwa hingga saat ini belum pernah ada pembicaraan mengenai pertukaran kedua pemain tersebut. Pernyataan Carnevali disampaikan di sela-sela pembukaan resmi bursa transfer, di mana ia juga membahas sejumlah isu penting lainnya. Bagian paling menarik dari wawancara Carnevali tentu menyangkut rumor pertukaran David Frattesi dengan Andrea Cambiaso. Dalam beberapa hari terakhir, isu tersebut ramai dibahas karena dinilai bisa memenuhi kebutuhan masing-masing klub. Inter disebut mencari tambahan kualitas di sektor bek sayap, sementara Juventus dikabarkan ingin memperkuat lini tengah. Meski demikian, Carnevali memastikan bahwa belum ada pembicaraan apapun dengan Inter terkait skenario tersebut. Di bidik Inter, AS Roma siap jual Evan Endika demi pertahankan Kone. Inter Milan dikabarkan ngotot kejar Evan Endika, AS Roma dikabarkan siap memelas sang pemain demi mempertahankan Manu Kone tetap di tim giallorossi. Kepergian Francesco Acerbi dan Stefan de Vrij memaksa Inter Milan melakukan perombakan besar di lini belakang musim panas ini. Klub kini mencari dua bek tengah baru, dan satu nama yang masih terus dipantau adalah Evan Endika dari Roma. Mengutip laporan Repubblica, Presiden BP Marotta dan Direktur Olahraga Piero Ausilio masih menjadikan Endika sebagai salah satu target utama. Inter dilaporkan tidak akan menyerah mengejar bek asal Pantai Gading tersebut. Situasi keuangan Roma yang harus memenuhi sejumlah kewajiban finansial sebelum tanggal 30 Juni dianggap membuka jalan bagi Nerazzurri. Sementara Matthias Soul sedang menimbang opsi pindah ke Arab Saudi dan Manu Kone masih menunda keputusan soal masa depannya. Solusi yang harus diambil Roma justru berisiko menyentuh pemain yang sebenarnya ingin dipertahankan Gasperini. Sang pelatih sebelumnya sempat menegaskan status Endika sebagai pemain yang tidak boleh dijual. Namun Kone yang sudah menolak tawaran Atletico Madrid, justru membuat waktu terus berjalan, dan pada akhirnya Endika yang berisiko jadi korban.